Iftitah. Ya, Selamat pagi, Pak. pagi. Nah, tolong pimpin berdoa sebelum kita mulai. Ya, izin mengambil alih, Pak. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima Udah, Pak. kasih. Oke, terima kasih. Lu ujungnya bagus banget. Udah, Pak. Oke, enak bagi-bagi ngeledekin si kita. Masih 4 orang lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Tolong bantu saya dong. Kalian rename namanya. Depannya nomor urut ya. Nomor urut terus dash aja, nggak usah underscore. Dash terus NIM-nya itu seperti biasa. Nomor urut kelasnya. Nomor urut presensi. Nomor urut kelas. Semuanya sehat-sehat. Halo Bill. Oh Billy serius amat Sehat, lo. Pak. Lo serius apa lagi ngelirik sarapan? Pak, lihat absen, Pak. Lupa. Oke. Kamu itu nomor berapa ya Bill? Susah soalnya kalau nggak ada nomor urutnya saya juga susah juga. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan tentang materi kita minggu lalu? Oh ya, saya lupa saya belum, ternyata saya belum taruh di Google Classroom ya. Hang on, wait a moment. Ini pertemuan kelima ya. Oke, sorry saya lupa upload. Oke baik, kalau nggak ada pertemuan kalian, saya senang lihat Amorita pagi ini. Kamu di mana sih Mor? Di Jakarta. Oh Jogja, saya salah mulu ngeliat kamu ya. Di Jakarta. Jakarta. Oh pantesan udah bangun ya, bising udah. Oke, udah 35 orang, 3 orang lagi, mudah-mudahan mereka sehat semua. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusi kita ya. Topik kita kali ini mengulang kembali tentang rancangan penelitian, dan kemudian diskusi lainnya adalah tentang pengumpulan data. Dan seperti teman-teman ketahui, inti dari penelitian itu sebenarnya adalah pengumpulan datanya, karena kita mencari bukti untuk membangun pengetahuan baru, gitu ya. Itu hal yang akan kita lihat. Jadi topik kita adalah tentang rancangan penelitian. Kita lihat lebih jauh, terus kemudian berbagai jenis rancangan penelitian yang ada. Kita sesuaikan fokusnya nanti terutama yang sesuai dengan bidang ilmu kita, statistik dan computing ya. Terus kemudian pengumpulan data. Kalau kebetulan teman-teman merancang melakukan data primer, ya, termasuk di dalamnya yang agak-agak mirip itu kan simulasi ya, itu populasi dan sampelnya seperti apa. Kalau di simulasi ya teknik pembangkitan datanya menggunakan fungsi apa dan mengapa dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lihat kita sudah sampai di mana sih sejauh ini gitu ya.
kemarin kita sampai pada perumusan hipotesis, dan kita sebenarnya sih jarang sekali kita memperdebatkan kerangka teoritis karena kita ini termasuk ilmu terapan ya. Kalau toh sainsnya sains untuk desain dan sains untuk keperluan praktis gitu ya. Sehingga jarang sekali kita akan menggunakan kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Kecuali teman-teman yang akan menggunakan teknik statistika untuk skripsinya, ya terpaksa berurusan dengan kerangka teoritis dan perumusan hipotesis. Nah, kalau yang perancangan algoritma, perbandingan algoritma, kalau perbandingan masih kemungkinan menggunakan hipotesis. Tapi kalau udah merancang algoritmanya, maka biasanya kita lompat melakukan induksi. Nah, bedanya induksi dan deduksi gimana? Kalau deduksi itu dari data yang banyak, kita ambil satu kesimpulan. Kalau induksi, berbagai penelitian orang lain, kita jahit kembali ya, kita ibaratkan itu adalah pecahan-pecahan kain perca, kita satukan kembali ya, untuk menyusun keperluan perancangan penelitian kita. Ya. Oke, nah kemarin saya hanya singgung sedikit tentang rancangan penelitian, hanya satu halaman ya, tidak memadai ya. Karena itu hari ini saya ingin membahasnya menjadi agak lebih panjang. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan rancangan atau desain penelitian itu sebenarnya merupakan kerangka terstruktur dari metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh peneliti. Ada di STIS ini, rancangan penelitian ini seringkali disebut dengan kerangka pikir penelitian, yaitu kerangka pikir yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Gitu. Ya, isinya tentang apa sebenarnya? Isi dari rancangan atau desain penelitian itu intinya adalah tentang bagaimana kita mengumpulkan, mengukur, menganalisis ya, data yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Wah, kalau penelitiannya tentang desain nggak bisa tentang data. Bisa juga, karena orang yang melakukan desain atau perancangan dia juga memerlukan data. Proses dari data awal ketika dia melakukan analisis kebutuhan ya, sampai di akhir nanti analisis kepuasan pengguna misalnya. Jadi penelitian itu intinya memang kita mengumpulkan data ya. Kalau nggak mau disebut data ya fakta lah ya. Kalau fakta masih ketinggian juga sebut saja sebagai bukti. Jadi rencana tentang bagaimana kita akan mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis bukti, fakta, dan data dalam penelitian kita dengan tujuan untuk menjawab atau mencapai tujuan penelitian kita. Nah, catatannya dalam membuat rancangan penelitian ini kita harus membuat sedemikian rupa, ya, harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membantu peneliti untuk mencapai tujuan. Jadi pengertian di halaman ini secara tidak langsung mengatakan bahwa sebenarnya ini termasuk karakteristik dari penelitian ilmiah ya. Secara tidak langsung halaman ini mengatakan bahwa untuk melakukan penelitian memang proses berpikir kita harus terstruktur gitu. Misalnya kita sudah ketemu masalah, kemudian kita dalami. Nah, terus kemudian kita mencari solusi. Bagaimana mencari solusi dan solusinya dalam bentuk apa? Apa yang mesti dilakukan di sana? Nah, itu semua harus diceritakan di rancangan penelitian. Sekarang mengusulkan ini nggak harus semuanya lengkap ya, sesuai dengan kebutuhan penelitian yang teman-teman lakukan nanti. Ya. Sekarang mengusulkan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi berdasarkan masalah dan tujuan kita bisa memilih strategi penelitian. Nah, strategi penelitian itu sama dengan pendekatan yang akan kita gunakan ya. Pendekatan yang akan kita gunakan seperti apa?
Terus kemudian perlu juga melihat ada tidak campur tangan peneliti, dalam pengertian begini. Dalam konteks penelitian tertentu, misalnya ketika kita berkepentingan untuk membangun sistem, ya, membangun sistem, dan kita ingin komunitas atau masyarakat tersebut memanfaatkan sistem dalam rangka mempermudah kehidupan mereka, gitu. Nah, kita melakukan edukasi dulu, ya, edukasi terhadap sistem yang kita kembangkan kepada masyarakat, kita perkenalkan. Setelah itu baru kita lakukan wawancara. Itu yang disebut dengan campur tangan. Ya. Jadi peneliti melakukan campur tangan atau interference terhadap objek penelitian sebelum dia melakukan sesuatu. Nah, itu kalau dalam penelitian sosial. Kalau dalam penelitian di laboratorium sih mudah. Contoh yang paling mudah itu penelitian kimia. Ya. Mau menghasilkan polimer dengan kualitas baja gitu misalnya. Nah, dia akan mencampur materi atau bahan-bahan kimia tertentu dengan komposisi tertentu, kemudian diputar di laboratorium, kemudian diukur kerenggangan dan kekerasannya. Dia belum puas, dia campur lagi, dia aduk lagi, ya. Nah, itu sepenuhnya kalau laboratorium itu campur tangan peneliti intensif. Tapi kalau untuk penelitian-penelitian lapangan yang melibatkan masyarakat, person, kelompok gitu, biasanya kita minimalisir, terutama kalau penelitian kuantitatif seperti statistik. Bahkan kita tidak boleh melibatkan diri dari proses pemikiran objek penelitian ketika dia akan menjawab pertanyaan kita. Kita takut bias, gitu kan ya. Campur tangan peneliti dalam hal ini dapat menimbulkan bias. Terus kemudian ada tidak pengaturan lingkungan objek penelitian? Nah, ini kalau contoh praktisnya misalnya kita mau mengganti SOP di suatu kantor. Karena kita mau mengganti SOP, kita perbandingkan SOP yang baru kerjanya lebih bagus atau tidak dibandingkan yang lama. Jadi sebagian kantor masih menggunakan SOP lama, yang sebagian lagi kita atur lingkungannya, mulai dari furniturnya, tempat duduknya, menghadap ke cahaya, jadi pencahayaannya dan sebagainya kita atur. Nah, itu yang disebut dengan pengaturan objek penelitian. Nah, yang diatur tadi kita teliti, yang tidak sebagai kontrol kita teliti juga. Ada nggak kita melakukan pengaturan ini? Ini biasanya penelitian-penelitian kalau di sains data ini untuk artificial ya, artificial, untuk penelitian-penelitian artificial environment gitu ya. Jadi kita atur bagaimana kalau di sudut jalan tertentu ditanam pohon yang bisa tumbuh besar misalnya. Kita mintakan pendapat mereka, setelah kita sajikan dalam bentuk visual, kita minta pendapat mereka setuju atau tidak. Jadi ada nggak pengaturan lingkungan objek penelitian seperti itu? Elemen lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah unit analisisnya. Apakah ini akan mencakup hanya individual? Kelompok individual bisa berupa rumah tangga, RT, RW, dan sebagainya. Atau melibatkan suatu sistem. Sistem yang mana yang mau kita analisis. Nah, kalau di statistik ada elemen horizon waktu ya, horizon waktu. Dulu orang-orang di komputasi kurang mempertimbangkan horizon waktu karena perkembangan ilmu ICT ya, Information Communication Technology itu pada awalnya memang lambat. Kenapa? Karena mahal, karena bahan yang diperlukan itu scarce ya, langka. Jadi pertumbuhannya lambat. Kita tidak pernah memperhitungkan waktu, sehingga ketika kita mendesain sistem, mendesain perangkat keras dan sebagainya, kita tidak memperhitungkan itu. Kita berharap bahwa dia akan bertahan cukup lama.
Tapi fakta menunjukkan hukum Moore ya, bahwa kemajuan ICT itu ternyata mengikuti eksponensial ya. Awalnya setiap setahun sekali software di HP itu pasti ganti. Terus kemudian lebih pendek lagi 6 bulan. Android aja jalannya kencang banget. Sekarang udah Android berapa itu? Android 10 kali ya. Nah, sehingga perangkat-perangkat keras yang biasanya kita jadikan platform untuk pengembangan sistem, kita asumsikan dulu ini akan stabil, tapi ternyata tidak sekarang. Contohnya yang kita biasa sehari-hari menggunakan Windows saja, dulu mah Windows XP, Windows 7 itu udah hebat gitu, tapi ternyata cepat sekali diganti 10, dari 10 cepat sekali diganti setiap tahun gitu. Saya khawatir setiap bulan kita harus beli gadget atau alat baru gitu ya. Nah, horizon waktunya seperti apa? Nah, kalau dalam konteks statistik ini mudah sih dibedakan apakah dia cross section atau time series atau longitudinal gitu ya. Nah, masih ada komponen lain lagi. Bagaimana kita mengumpulkan data? Ini pengumpulan data atau pengumpulan data jorok ya. Metode pengumpulan data ya. Bagaimana pengumpulan datanya? Apakah kita primer, sekunder, atau melakukan melalui pembangkitan atau simulasi? Nah, kalau untuk penelitian yang memerlukan inferensia, estimasi maupun pengujian hipotesis, ya kita harus jelas dengan rancangan samplingnya, ya. Terus bagaimana kita mau mengukur objek penelitian kita? Ini elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan, dan kalian perlu juga mencari bahan bacaan, mereview beberapa metode yang melibatkan ini ya. Apa ya kira-kira gitu. Jadi tujuannya apa? Supaya ketika rancangan penelitian kita buat, kita sudah punya bayangan. Kalau toh harus melakukan perubahan atau alterasi terhadap rancangan kita, tidak terlalu banyak lagi, karena kita sudah memikirkan secara masak apa yang akan kita lakukan. Ujung-ujungnya dari masalah penelitian tujuannya kan cuma mau melihat analisis data. Kenapa kita memerlukan itu semua? Karena analisis data itu sangat dipengaruhi oleh rancangan yang kita buat, gitu ya. Itu ini logika yang ditawarkan oleh sekarang. Nah, kita lihat elemen yang pertama, yang disebut dengan strategi penelitian itu sebenarnya atau merupakan taktik atau teknik yang akan kita lakukan untuk melakukan penelitian. Ada banyak, kalian bisa mencari penjelasannya di internet ya. Ada strategi penelitian yang disebut dengan eksperimen. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang biasa di natural science, ilmu alam gitu ya, dilakukan di dalam laboratorium dalam rangka mencari komposisi, tadi saya contohkan kimia, komposisi materi atau bahan kimia apa yang paling baik untuk menghasilkan bahan lain gitu. Di field di lapangan untuk pertanian, misalnya komposisi pengaturan jumlah pupuk dengan pengairannya, ya, berapa banyak sih air harus diberikan dan jumlah pupuknya berapa, perlu nggak memasukkan insektisida dan sebagainya supaya pertumbuhan suatu tanaman dapat berjalan baik gitu misalnya. Nah, kalau di sosial, eksperimen ini biasanya digunakan oleh teman-teman di pendidikan. Di pengembangan sistem bisa juga ya. Di pendidikan biasanya mereka desain, oh ini ada metode baru ya, yang bisa saya terapkan di kelas. Nah, saya ambil 2 kelas, yang satu menggunakan metode lama, yang satu menggunakan metode baru. Terus kemudian saya perbandingkan, ya, saya perbandingkan mana yang lebih efisien. Karena itu di dalam eksperimen ini biasanya judulnya kalau kalian cari itu eksperimental design ya, rancangan percobaan ya. Dalam penelitian eksperimen itu ada yang disebut dengan true eksperimen, itu dilakukan di laboratorium karena kita memiliki kontrol atau kendali penuh terhadap objek observasi.
Nah, kalau di swasta biasanya ini kuasi eksperimen, karena hanya sebagian yang bisa kita kendalikan. Karena nggak mungkin kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan secara penuh setiap objek yang mau kita observasi, gitu ya. Nah, strategi yang kedua ini biasanya ditempuh atau dilakukan oleh teman-teman yang melakukan penelitian di bidang sosial, yaitu melakukan survei riset. Ya, penelitiannya kita lakukan melalui survei, dan survei itu pada intinya sebagian besar informasi yang kita kumpulkan itu adalah opini atau fakta yang dimiliki oleh responden atau perorangan. Tapi kan kita tidak mungkin juga melakukan klarifikasi, oh fakta Pak, oh dia lulusan SD tapi kenapa jawabnya S3. Nah, modalnya kita sebagai researcher hanya percaya, ya, percaya. Biasanya kalau integritas kita cukup baik, orang akan menjawab pertanyaan dengan jujur, gitu ya, dengan jujur, karena mereka merasa bahwa data yang diberikan akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dan itu dalam teori planned behavior wajar itu, bahwa orang melakukan berperilaku tertentu itu karena dia mempertimbangkan berbagai kondisi, termasuk dia percaya tidak sama orang, gitu ya. Strategi lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan observasi. Nah, ini biasanya ditempuh oleh teman-teman kualitatif, ya. Jadi instead of collecting from set of objects, gitu, kita melakukan observasi terhadap objek-objek yang akan kita teliti secara langsung. Ya. Bisa juga melibatkan observer yang banyak, gitu, dengan tugas tertentu, gitu ya. Jadi kita lakukan pengamatan langsung, bukan dengan menanyakan kepada responden. Kemudian ada strategi penelitian yang disebut dengan case studies. Nah, ini biasanya untuk hal-hal yang memiliki cakupan dampak yang luas, yang nggak mungkin kita handle, nggak mungkin kita tangani hanya dalam satu waktu tertentu dengan biaya yang terbatas dan sebagainya, gitu. Nah, kita batasi hanya kasus di satu lokus, misalnya Desa Harapan Jaya, misalnya. Harapan Jaya masih terlalu lebar, kita batasi lagi hanya untuk kasus di RT 2, gitu, misalnya. Studi kasus ini, topiknya biasanya luas cakupannya, tapi karena berbagai keterbatasan yang dimiliki peneliti, kita batasi kasusnya sampai kepada ukuran yang kita bisa handle atau tangani. Ada lagi strategi yang disebut dengan grounded theory. Ya. Dalam grounded theory ini, peneliti memang sudah memiliki dugaan terhadap teori awal, teori dari hasil penelitian yang lalu, ya, penelitian relevan sebelumnya. Tapi dengan bekal itu kemudian dia menyusup ke dalam ruang studinya. Ini interferensinya tinggi nih. Jadi kalau misalnya orang ingin memahami bagaimana pandangan hidup seorang pemulung sehingga mereka tetap bahagia, padahal sementara banyak orang lain melihat secara psikologis mereka bermasalah. Akses pangannya susah, akses pendidikannya susah, dan sebagainya. Nah, mereka akan hidup menjadi gelandangan juga, menjadi pemulung, merasakan bagaimana seorang pemulung mengambil keputusan. Itu grounded theory. Jadi mereka betul-betul masuk ke dalam, immerse di dalam objek observasi, supaya mereka punya pemikiran. Nah, ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang seperti biografi, gitu ya, biographical research, terus kemudian lifestyle, gitu, biasanya grounded theory. Kemudian ada action research. Nah, action research ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terapan, ya, yang ingin mengubah cara pandang atau cara orang dalam melakukan sesuatu. Ya. Misalnya, hidup sehat itu mensana in corpore sano. Ya. Dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. Tubuh yang sehat, jiwa yang sehat.
Nah, dia bangun lapangan. Jadi ada tindakan, kemudian dia amati. Benar nggak penduduk menjadi semakin sehat setelah disediakan fasum berupa lapangan olahraga. Ya. Kemudian ada mixed method. Mixed method ini campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi bukan murni mengumpulkan data kuantitatif. Excuse me. Ini kok jadi muncul semua. Mixed method, campuran kuantitatif dan kualitatif. Karena dua mazhab yang berbeda. Kuantitatif itu yakin bahwa pengetahuan itu hanya ada di objek. Kualitatif yakin bahwa pengetahuan hanya ada di peneliti. Karena dia bukan objek dalam pengertian harus diobservasi secara objektif, tapi objek karena kemampuan mereka menginterpretasikan pengetahuan. Karena ada dua kutub, ada model mixed method ini mencampurkan. Jadi dilakukan penggabungan atau integrasi yang kita sebut dengan triangulasi, gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di computer science, ya. Computer science, baik yang di sistem informasi maupun yang di sains data. Tapi sebagian besar sains data sekarang tren penelitiannya arahnya ke metode statistik. Bagaimana kita melakukan penghitungan secara statistik yang dilakukan secara otomatis. Kalau dulu basisnya dengan mengumpulkan data secara konvensional, sekarang memanfaatkan apa yang berserak di cloud, ya, di awan kemauan kita kumpulkan. Nah, itu desain riset. Nah, mungkin kita akan banyak ke sana, ya. Gitu. Tapi tergantung dari minat kalian juga. Nah, tadi salah satu elemen penelitian adalah tentang campur tangan penelitian. Campur tangan dari peneliti. Excuse me, izin minum dulu ternyata batuk. Campur tangan peneliti bisa sangat minimal. Misalnya peneliti tidak melakukan modifikasi apa-apa terhadap objek penelitian. Jadi dia hanya datang ke field, ke lapangan, dia lakukan observasi, pengamatan, atau dia langsung tanyakan kepada responden seperti yang dilakukan BPS. Itu kita nggak melakukan campur tangan. Nah, itu yang kita bilang dengan minimal. Tapi ada kalanya diperlukan manipulasi. Nah, biasanya campur tangan peneliti ini akan tinggi kalau jenis penelitiannya eksperimen, ya, atau percobaan. Nah, inti dari eksperimental riset itu adalah memang kita memberikan perlakuan khusus terhadap suatu kelompok. Nanti kita bandingkan dengan kelompok lain, hanya untuk melihat treatment atau perlakuan atau manipulasi yang saya lakukan itu berhasil atau tidak, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan campur tangan peneliti dalam elemen desain penelitian. Kemudian yang disebut dengan pengaturan lingkungan yang dimaksudkan begini, ada yang ketika kita mau melakukan penelitian, lingkungannya kita buat, kita desain sesuai dengan kebutuhan tertentu. Ini biasanya penelitian-penelitian arsitektural, ya, untuk interior desain, gitu ya, pencahayaan yang paling nyaman, mereka menghadap kemana, bentuk kursi yang bagaimana dan sebagainya. Dibuat secara artificial, gitu ya. Memang kita buat, kita rancang. Nah, biasanya kita memerlukan pembanding juga yang dengan yang non kontrifnya. Bener nggak itu karyawan menjadi semakin produktif kalau lingkungan kerjanya kita ubah menjadi seperti itu, gitu ya. Nah, yang non kontrif itu maksudnya kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap lingkungan penelitian. Nah, statistik itu biasanya udah non kontrif, campur tangannya minimal. Nah, karena kita bukan eksperimental, gitu ya. Penelitian-penelitian yang sifatnya eksperimental atau mencari terobosan baru dalam mengatasi kebutuhan masalah, nah itu biasanya dia kontrif, ya, diatur, ya, dengan campur tangan yang intensif. Artinya memang peneliti terlibat benar.
Nah, itu biasanya seperti yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh. Gitu. Kalau mereka mau mencari metode penyuluhan yang paling cocok, nah, mereka akan melakukan ini, ya, kontrif dan intensif campur tangan. Supaya mereka bisa bercerita bahwa penyuluhan yang paling efektif itu adalah dengan menggunakan pendekatan apa. Gitu. Oke, tentang unit analisis, ya, macam-macam bisa unit analisis. Unit analisis ini bisa berupa individual, perorangan, rumah tangga, kelompok, organisasi. Misalnya apa kalau kelompok itu penelitian di Kementerian Pertanian itu ada penelitian terhadap kelompok tani. Ya. Dasarnya adalah daftar kelompok tani. Pada mereka ditanyai ya bagaimana distribusi pupuk dan sebagainya. Itu ditanyakan pada kelompok. Nah, kalau di BPS ini diakomodir untuk penelitian seperti indeks demokrasi, gitu ya. Indeks demokrasi itu tidak sebenarnya kuantitatif, tapi ada unsur kualitatif karena ketika dibangun di level provinsi, nggak tahu sampai sekarang masih provinsi ya, itu dikumpulkan sekelompok pakar ya untuk melakukan fokus group discussion. Dan dari hasil fokus grup itu digunakan untuk memperbaiki hasil penghitungan angka indeks kita. Nah, itu kelompok. Ya, jadi ada kelompok-kelompok. Nah, kalau yang organisasi ini biasanya perusahaan ya, mewakili organisasi tertentu tidak. Gitu. Nah, kalau penelitian di komputasi biasanya unit analisisnya ini sistem. Misalnya kita membandingkan platform media sosial Twitter, terus Twitter nanti kita segmentasi berdasarkan penggunanya, gitu ya. Setelah itu kita bandingkan dengan Facebook ya, Facebook, atau kita bandingkan dengan platform-platform lain, ya, seperti itu, ya. Unit analisis. Mengapa ini harus disinggung di dalam rancangan penelitian? Karena kalau unit analisis ini kan dasar kita dalam menyimpulkan hasil penelitian. Ini berlaku untuk siapa? Gitu ya. Gitu ya. Ini berlaku untuk siapa? Jangan sampai kita menanyakan individual, tapi kesimpulannya kemudian kita pakai untuk rumah tangga. Atau sebaliknya, kita mengumpulkan data rumah tangga, kita ngomong atas nama individual. Nah, itu yang kalau dalam bahasa sehari-hari, jaka sembung naik ojek, kagak nyambung cek gitu ya. Ini penting ya, ini penting dari awal sudah kalian rancang unit analisis. Sederhananya unit analisis ini adalah ya nggak tepat sama sih. Kira-kira sumber informasi dari fakta data yang kita kumpulkan itu siapa dan dia merepresentasikan apa, dia mewakili apa sih gitu. Apakah dia mewakili unit kerja atau dia mewakili sebagai individu. Ya. Ini penting ya, dirancang dari awal sehingga nanti kita nyambung gitu. Dari masalah kita mencoba pecah-pecah. Unit analisisnya saya lakukan penelitiannya tentang ini ya. Siapa yang mau jadi sumber data. Sehingga ketika kita mengambil kesimpulan nanti itu juga kesimpulan berdasarkan data yang saya peroleh dari unit-unit analisis, gitu ya. Nah, biasanya sih untuk teman-teman yang berkepentingan dengan pengembangan sistem nggak repot-repot biasanya, karena sekarang kan modelnya gitu, sistem itu nggak large enough ya, small enough sekarang, kecil digunakan oleh satu unit kerja, jadi organisasinya juga cuman itu dan sistemnya juga cuman itu. Jadi unit analisisnya ya cuma satu unit organisasi itu saja. Nah, kalau di BPS unit analisisnya apa kalau untuk sistem? Ya, unit kerja yang ada di BPS yang kita sebut dengan subject matter. Kadang-kadang subject matter bisa selevel eselon 3, eselon 2. Kalau eselon 2 agak gede. Tapi sebagian besar sekarang kita malah unit analisis yang kita layani adalah subject matter-nya selevel eselon 4 gitu ya, untuk membantu mengatasi masalah yang ada di eselon 4 tersebut gitu ya. Ini
ini penting ya. Jadi kalian harus berpikir secara komprehensif ketika mau melakukan penelitian, gitu ya. Dan itulah sebabnya perlu melakukan kajian pustaka, observasi, wawancara dengan orang-orang yang kita anggap expert di bidang itu. Ya. Horizon waktu kalau secara statistik cuma dibedakan menjadi dua sih, cross-sectional, longitudinal atau time series. Walaupun sebenarnya agak beda ya. Kalau time series itu bisa juga sumber datanya adalah statistik, seperti misalnya indeks harga saham dari waktu ke waktu. Nah, itu kan bukan data primer, itu yang kita kumpulkan adalah data hasil pengolahan yang kita sebut dengan indeks harga saham. Itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai time series. Nah, longitudinal itu lebih tepat untuk ngamatin perkembangan kohort, ya. Kohort misalnya kalau di SDIS, setiap dari kalian kita pantau dari awal sampai akhir, bagaimana perkembangannya, bagaimana attitude kalian, gitu ya. Terus kemudian bagaimana prestasi akademik kalian, gitu ya. Ada persoalan atau tidak. Nah, itu kita ikuti dari waktu ke waktu. Longitudinal survei ini biasanya dilakukan untuk kepentingan melihat perubahan perilaku, ya, perilaku. Baik perilaku kesehatan, perilaku sosial, dan sebagainya. Zaman dahulu, satu-satunya sumber data untuk menghitung life expectancy, ya, harapan hidup, itu dengan melakukan pengamatan kohort pada kelompok orang yang lahir pada tahun tertentu, kemudian diikuti terus sampai nanti semua anggota kohort ini meninggal. Penelitinya juga estafet, karena jangan-jangan penelitinya meninggal duluan dibandingkan anggotanya. Itu longitudinal. Intinya pengamatan dilakukan dari waktu ke waktu, gitu ya. Sorry, kalau cross-section itu satu titik waktu, tapi dilakukan untuk unit-unit yang berbeda. Oke, itu elemen horizon waktu. Nah, kalau metode pengumpulan data, ya kalian sudah belajar di MedStat ya, metode statistika. Saya tidak akan bahas panjang lebar ya, karena nantinya akan mengulang saja. Saya hanya akan bahas beberapa hal penting saja. Ada yang dengan menggunakan wawancara. Nah, wawancara berarti kita ketemu responden, kita menanyakan kepada mereka berbagai hal. Ada yang opini, ada yang fakta, dan sebagainya kita kumpulkan. Ada yang observasi. Nah, ini biasanya untuk pengumpulan data-data intelijen atau data-data strategis yang tidak mungkin kita tanyakan ke orang, ya kita datang ke lokasi untuk melakukan pengamatan, gitu ya. Kemudian menggunakan kuesioner. Nah, ini mulai banyak ya, terutama didorong oleh situasi pandemi, pengumpulan data menggunakan kuesioner secara online, gitu ya. Ada yang harus melakukan pengukuran fisik ya, biasanya ini natural research ya, penelitian-penelitian alami. Kita lakukan pengukuran fisik ya. Kemudian bisa juga kita melakukan pengamatan tanpa interaksi ya. Ini sama dengan observasi sebenarnya ya. Observasi yang tertutup ya, unobtrusif. Jadi orang yang kita observe pun kita buat dia tidak tahu. Kita hanya melakukan pengamatan secara diam-diam. Nah, ini biasanya dilakukan di dunia intelijen untuk melihat perilaku sekelompok masyarakat atau individual tertentu terhadap suatu kebijakan. Nah, dua terakhir itu yang sangat erat kaitannya dengan kita. Jadi yang atas itu metode konvensional, ketika kita mengumpulkan data, kita menentukan objek observasi, tapi kemudian dari objek observasi itu kita tentukan teknik, metode, atau cara untuk mengumpulkan data. Kalau yang di bawah ini sebenarnya teknik pemulung ini ya. Web scraping itu kan memulung data dari serakan ada data yang ada di awan kemauan ya. Gitu. Pembangkitan data ini biasanya teoretikal ya. Ini teman-teman yang
berminat di bidang penelitiannya terkait dengan komputer dengan simulasi gitu ya. Ya, itu biasanya perlu membangkitkan data untuk menguji sistem gitu. Kita membangkitkan data karena tidak mungkin kita memperoleh dari objek observasi lain misalnya. Kita lihat beberapa yang penting nanti di ujungnya. Oke, nah karena kita berkepentingan tentang pengumpulan data dan kita ini orang statistik ya, namanya statistik, we observe from a small part of population, then we make inference about it. Ya. Biasanya cita-citanya seperti itu. Nah, karena itu setiap kali pengumpulan data kita perlu ceritakan juga tentang samplingnya. Karena pasti kita hanya nggak mungkin melakukan ke seluruh populasi. Ya. Nah, ketika kita ngomong sampling, kita dihadapkan pada persoalan pertama biasanya ini, memilih apakah kita akan menggunakan sampling probabilitas atau non probabilitas. Duanya memiliki teknik yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Kapan kita menggunakan sampling probabilitas? Ketika kita berkepentingan dengan CST, ya, kita berkepentingan untuk membuat estimasi terhadap parameter populasi, dan kemudian kita juga ingin membuat inferensia. Nah, inferensia itu pengambilan kesimpulan ya. Estimasi itu kita memperoleh besaran atau nilai, inferensia itu untuk menyimpulkan benar nggak populasinya ini seperti itu ya. Gitu. Jadi itu probabilitas. Nah, tetapi teman-teman di tradisi computer science dan information technology, kalau ngambil sampel biasanya kita tidak berkepentingan dengan itu kan representatif parameter. Biasanya kita berkepentingan terhadap sistem atau artefak yang kita buat gitu ya, bermanfaat nggak untuk sekelompok tertentu. Karena itu kita menggunakan non probabilitas. Udah kita tentukan ini nggak pakai teknik pemilihan random dan sebagainya. Udah kita langsung tentukan itu objeknya. Kita menunjuk non probabilitas. Tapi itu tidak melulu milik kita ya. Non probabilitas ini banyak juga dimanfaatkan oleh teman-teman yang bekerja di bidang marketing. Karena kalau seorang marketer disuruh membuat sampling probabilitas, gimana dia mau memilih pengunjung yang datang ke suatu mall? Dia buat daftar dulu, terus kemudian dia tarik sampling, begitu terpilih, orang tersebut ternyata udah pindah. Nggak bisa. Jadi ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan melakukan probability sampling. Masalah utama di probability sampling itu adalah sampling fraction atau penimbang samplingnya untuk melakukan estimasi. Ya. Nah, sementara dengan non probability sampling, ya kita nggak bisa melakukan estimasi. Yang bisa kita peroleh adalah memberikan gambaran umum. Ya. Gambaran umum yang tidak bisa kita generalisir. Gitu. Tapi untuk informasi pemasaran suatu produk itu cukup. Misalnya untuk mall A berapa banyak barang yang harus saya drop, saya amatin aja orang yang datang ke mall A. Saya nggak memperkarakan apakah itu nanti terhitung ganda atau tidak. Sepanjang saya bisa memperoleh informasinya, memberi gambaran saya secara kasar, cukup bagi saya. Jadi ya, itu untuk yang non probabilitas. Kemudian kita juga harus memperkarakan tentang bagaimana kita memperoleh data. Itu yang disebut dengan measurement teknik. Bagaimana ketika kita mau mengukur objek karakteristik dari objek yang kita teliti. Untuk melakukan pengukuran ada beberapa sub elemen lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, jelas harus memiliki definisi operasional. Yang disebut dengan definisi operasional itu apa? Sebenarnya ya, saya senang istilahnya keren kan, kayaknya ilmiah banget gitu ya, definisi operasional.
Padahal yang dimaksud definisi operasional itu sebenarnya adalah definisi yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu. In other words, yang namanya definisi operasional itu sebenarnya adalah isinya adalah cara pengukuran suatu variabel. Dan kalau kita ngomong variabel, ingat kembali definisinya itu adalah karakteristik dari objek observasi, gitu ya, yang nilainya bervariasi. Jadi dengan kata lain, definisi operasional itu adalah bagaimana cara kita mengukur variabel. Dan itu harus ada. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa melakukan pengukuran. Karena itu yang penting pertama itu. Karena itu di penelitian dibedakan, ada definisi operasional, ada definisi konseptual. Definisi konseptual itu apa? Definisi yang masih dalam tataran teori. Saya beri contoh, pendidikan. Pendidikan itu definisi konseptualnya adalah proses transfer ilmu dari instruktur, guru, dosen kepada mahasiswa, murid, dan orang lain melalui media formal. Itu pendidikan. Tapi gimana ngukurnya? Bingung kita kan. Nah, operasionalnya gimana? Nah, definisi operasional dari pendidikan yang kebanyakan dipakai sekarang ini ada dua. Yang pertama, berapa lama dia sekolah. Itu yang disebut dengan mean year schooling. Atau apa sih ijazah tertinggi yang dia peroleh, istilahnya apa, ijazah tertinggi yang ditamatkan, gitu ya. Atau tingkat tertinggi yang ditamatkan dengan memperoleh sertifikat atau ijazah. Itu operasional, ya jelas sekali kan. Cara ngukurnya gimana? Ya tinggal ditanyain aja, dia tamat SD, dia sempat dapat ijazah nggak waktu SD. Itu operasional cara mengukurnya, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung operasional dan konseptual, bedanya hanya di situ. Kalau konseptual itu konsep yang diinginkan oleh teori, pemahaman yang diinginkan oleh teori. Kalau operasional itu udah kebutuhan lapangan, bagaimana cara kita mengukur, gitu ya. Jelas ya? Oke. Kalau kita ke lapangan, variabel itu ada yang bisa diukur dengan sekali nanya ya. Misalnya variabel umur. Itu kan jelas banget ya. Berapa umur Bapak, Ibu, Saudara Anda gitu ya. Tapi ada variabel yang sifatnya laten. Jadi tidak bisa dengan mengukur gitu saja. Ini variabel-variabel ekonomi dan sosial itu cukup banyak juga yang laten. Artinya kalau orang dikatakan sejahtera itu apa? Apakah karena pendapatannya tinggi? Oh, iya sebagian. Apakah karena lingkungannya nyaman? Iya sebagian. Artinya untuk mengetahui variabel sejahtera itu harus saya turunkan melalui indikator-indikator kan. Dan disebut dengan variabel laten yang tidak bisa secara langsung diukur, dioperasionalisasikan melalui berbagai indikator atau item. Itu perlu diperjelas juga ya di dalam pengukuran, apakah dia laten atau terukur yang dapat diukur secara langsung. Nah, hal lain yang perlu dibahas ketika ngomong pengukuran itu adalah tentang skalanya. Apakah dia dengan menggunakan skala opinion karena mengukurnya menggunakan alat tertentu gitu ya, atau kita menggunakan opini saja, kita pakai skala Likert. Ini juga harus jelas ya. Terus perlu nggak kita lakukan pengelompokan dari hasil pengumpulan lapangan, pengumpulan data di lapangan. Misalnya untuk kelompok ini dan ini masuk sejahtera, untuk kelompok ini dan ini masuk tidak sejahtera. Itu pengelompokan. Terus perlu dilakukan recoding nggak? Ya, pengkodean ulang dari apa yang informasi yang kita peroleh dari responden di lapangan.
Oke, saya ingin menekankan ketika membahas tentang analisis data, karena metode analisis kan juga harus dibahas juga di dalam rancangan penelitian. Kalau bisa sejauh mungkin, terutama bagi teman-teman yang menggunakan data primer ya, pre-processingnya dibahas juga. Gitu ya. Saya kasih contoh dalam 2 tahun terakhir ini banyak kating-kating kalian yang memanfaatkan informasi yang ada di Google, Twitter dan sebagainya gitu untuk keperluan skripsinya. Tapi mereka lupa mencantumkan pre-processing di datanya, sehingga seolah-olah penelitiannya cepat. Padahal pre-processing ini, apalagi untuk era big data seperti ini ya, yang sebagian besar data sekarang ini kan justru unstructured ya, tidak terstruktur ya, sehingga tidak seperti database yang sudah dalam bentuk tabel, kita tinggal ngambil fieldnya kan. Kita perlu melakukan klasifikasi, kemudian melakukan cleansing, kemudian kita harus memanfaatkan mesin learning untuk memilah apakah komen yang diberikan di dalam YouTube itu bisa kita akomodir atau tidak. Jadi tolong dipertimbangkan juga untuk processingnya mau menggunakan teknik apa dan perlu berapa lama. Pengalaman saya ketika membimbing mereka yang menggunakan Google ya, untuk satu titik informasi yang ada di Google itu butuh waktunya cukup lama, sekitar 40-50 menit, karena nggak bisa diotomasi. Kenapa nggak bisa diotomasi? Karena unstructured, strukturnya berbeda-beda. Dia sudah memanfaatkan machine learning ya, tetap saja nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita harus melakukan evaluasi manual. Jadi bagi yang memanfaatkan big data dan sejenisnya, tolong deh pre-processingnya kalian beri waktu dan kalian cermati ada nggak metode terbaru yang mempermudah hidup kalian. Ya. Itu perlu dibahas di analisis data ya, pre-processingnya ya. Untuk kita orang komputasi ya. Pre-processing ini sebenarnya untuk teman-teman statistik juga penting, tapi banyak kelewat. Mereka lebih banyak ngomong statistik dari hulu. Ya. Ketika ngomong data Susenas, yang diomongin adalah hasil data Susenasnya. Padahal data Susenas itu masalah utamanya justru di pre-processing. Ya. Misalnya apa? Ketika kita Susenas itu kan pertanyaannya sekitar 70 halaman. Nyaris tidak mungkin kita berharap pertanyaan sepanjang 10-7 halaman itu akan dijawab oleh responden secara lengkap dan konsisten. Ya. Pasti ada saja non-respon untuk unit tertentu, untuk item tertentu, item pertanyaan tertentu. Ya. Nah, bagaimana treatment terhadap item pertanyaan yang tidak terjawab oleh responden tadi, itu kan processing. Sehingga kita perkenalan sebenarnya misalnya dengan metode imputasi. Ya. Nah, ini yang nggak banyak dibahas, padahal itu pekerjaan kita yang paling penting. Gitu. Emang kasihan sih orang komputasi itu, pekerjaannya penting tapi penghargaannya ya penting banget juga. Ya. Gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau menggunakan data mentah. Treatment kita seperti apa? Gitu ya. Karena data yang lengkap, komplit, sesuai dengan keinginan kita, itu kadang-kadang sulit kita peroleh. Terus kita juga harus siap ngomongin dengan kualitas data. Ya. Misalnya ketika kita menerima bulk of data gitu, dengan responden sekitar 7.000, tapi ternyata dari 7.000 itu sebanyak 5.000 saya harus lakukan data cleansing, ya, termasuk di dalamnya proses imputasi dan deletion, membuang data yang menurut saya sudah sangat bikin pusing gitu ya. Nah, dari situ kita bisa ngomong tentang kualitas datanya, sudah cukup bagus atau tidak. Ya. Nah, informasi awal biasanya kita punya. Terus kalau melakukan pengujian hipotesis, tekniknya apa? Ya. Pendekatan statistiknya apa yang digunakan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira komponen. Sorry terpaksa saya ulang karena kemarin saya hanya bahas sepintas ya, tentang desain penelitian atau rancangan penelitian. Ya. Populasi dan sampel ini kan makanan kita sehari-hari ya.
almost impossible for us for our daily atau everyday research to collect data from population. That's why we need to select ini teknik sampling kan, in which from them we can infer back to populasi. Jadi kita punya data sampel, kita gunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi. Itu statistik inferensial ya. Populasi sampel biasa ya. Nah, teknik sampling biasa juga, tadi hanya digolongkan menjadi probability dan probability. Di probability banyak, ini basicnya ini, padahal nanti ada multi state sampling atau complex sampling ya. Itu nanti yang advance ya. Non probability-nya ini biasanya untuk kepentingan orang-orang seperti kita, pemasaran dan sebagainya ya. Ya purposive, ya kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Kuota, convenience, bahkan lebih sering kita menggunakan yang convenient dibandingkan dengan teknik yang lain. Probability sampling itu intinya ini aja, random. Dan kita memiliki pengetahuan tentang apa, opportunity atau probabilitas untuk terpilih. Tidak harus sama ya, probabilitasnya tidak harus sama untuk setiap unit, tapi kita harus tahu probabilitasnya, karena hanya dari probabilitas itulah kita bisa membuat estimasi untuk populasi. Biasanya probability sampling ini tujuannya adalah untuk membuat ini, untuk melakukan pengujian hipotesis. Ya. In the other end, non-probability sampling, ini biasanya kita pilih sesuai dengan yang paling mudah dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi untuk kuantitatif pun bisa memanfaatkan ini untuk membangun hipotesis awal. Kalau kita sama sekali nggak punya informasi, kita gimana membangun hipotesisnya? Ya kita kumpulkan beberapa data terkait, gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang nanti terlibat dalam proses estimasi, ya, di sampling, kita akan berurusan dengan ukuran sampel. Ya. Ini biasalah kalian bisa buka buku statistik, saya nggak perlu jelaskan. Kalian lebih jago dari saya. Saya kalau udah ketemu statistik ini udah tanggal tua pusing ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang metode pengumpulan data, beberapa metode pengumpulan data yang menurut saya perlu kita lihat. Ya. Yang pertama wawancara. Wawancara ini bisa kita lakukan terhadap individual, bisa kita lakukan terhadap kelompok. Nanti namanya macam-macam itu. Yang kelompok itu ya biasanya focus group discussion ya. Jadi itu sebenarnya kita pengumpulan data juga. Yang individual kita ajak ngobrol objek observasi kita. Nah, wawancara ini ada dua pendekatan, dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, pertanyaan terstruktur kita gunakan kalau kita ingin membangun pemahaman kita terhadap responden yang ada di dalam populasi yang kita inginkan. Ya. Tidak terstruktur ini biasanya kita lakukan kalau jumlah respondennya tidak banyak dan kita ingin pengetahuan yang lebih mendalam, ya, pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu. Nah, salah satu teknik yang penting di dalam pengumpulan data dengan wawancara ini adalah kemampuan probing, ya, kemampuan probing dari pewawancara. Yang dimaksud dengan probing itu adalah berusaha memperoleh jawaban untuk pertanyaan yang ternyata tidak mudah dijawab oleh responden. Misalnya, kita membayangkan bahwa pertanyaan tentang umur itu kan setiap orang kan pasti tahu tanggal bulan lahirnya, tahun lahirnya. Itu asumsi kita yang sudah beruntung menikmati pendidikan, ya. Bagi orang-orang yang usianya tua, ya,
belum tentu mereka punya bukti tertulis. Ya. Sehingga kita harus menggunakan pengandaian-pengandaian. Pada zaman Pak Karno turun dulu, Pak, Bapak kira-kira berapa tahun? Itu kan probing gitu. Ya. Melakukan probing dalam rangka supaya responden bisa menjawab sehingga kita bisa melakukan prediksi terhadap isian suatu respon. Gitu ya. Dan yang perlu dicatat, kalau wawancara hanya dilakukan oleh peneliti sendiri, ya dia pasti terbatas jumlah respondennya. Itu nggak masalah. Gitu. Tapi ada kalanya kita ingin melibatkan lebih banyak responden, ya terpaksa kita melibatkan wawancara lain kan. Nah itu perlu dilakukan pelatihan supaya mereka memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi yang akan kita gali dari objek wawancaranya. Ya. Gitu. Oke, yang disebut dengan observasi apa? Nah, observasi itu sebenarnya hanya melihat, mencatat, ya, menganalisis dan menginterpretasikan perilaku, tindakan atau kejadian. Tapi ada harus plan, harus direncanakan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan data atau informasi untuk penelitian. Bukan sekedar melihat, ya, tapi melihat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, untuk observasi, ya, biasanya observasi ini untuk informasi intelijen, ya, intelijen ekonomi, intelijen industri dan sejenisnya, ya. Bahkan intelijen keamanan negara pun dilakukan melalui ini, gitu ya. Ada kontrol, ada unkontrol. Nah, partisipan peneliti terlibat secara intensif melalui interaksi dengan partisipan atau peserta atau tidak, gitu ya. Nah, bisa berupa observasi terstruktur atau tidak terstruktur, bisa concealed atau unconcealed, tertutup atau terbuka, gitu ya. Oke, kuesioner. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh BPS, ya. Kuesioner, baik yang tanya, kuesioner itu daftar pertanyaan terstruktur, ya. Daftar pertanyaan struktur dengan pilihan jawaban yang mudah, gitu ya. Biasanya itu. Arti harafiahnya si kuesioner itu daftar pertanyaan, gitu ya. Biasanya kita rancang sedemikian rupa sehingga tujuan penelitian kita dapat dijawab, gitu ya. Nah, itu bisa kita kumpulkan datanya dengan wawancara langsung. Itu zaman BPS ketika mengumpulkan data secara offline. Nah, kalau sekarang kita sedang mencoba ini menggalakkan ini, walaupun kita belum tahu kualitas data yang kita peroleh, ya. Bisa melalui pos surat, tempo dulu sih sempat dicoba di BPS gagal, ya. Kalau negara maju berhasil tuh. Kita kirim ke PO Box tertentu gitu, berhasil. Bisa juga melalui email. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan, ya. Penyebarluasan informasinya melalui email, datanya kita kumpulkan melalui kuesioner secara daring, ya. Pengumpulan data. Nah, kuesioner itu merupakan daftar pertanyaan yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Dan untuk setiap objek atau responden, daftar pertanyaannya kan sama. Nah, karena itu perlu dirancang secara hati-hati, ya. Karena budaya, bahasa, dan sebagainya itu bisa memiliki interpretasi yang berbeda untuk kelompok budaya dan bahasa lain, ya. Nah, ini skema yang ditawarkan oleh sekarang, gitu. Ketika kita mau mengumpulkan kuesioner itu kan berada antara observasi dan interview, ya, gitu ya. Kata dia perlu dipertimbangkan penggunaan kata-katanya, ya. Perlu dipertimbangkan dalam menggunakan skala ukuran yang akan digunakan, dan perlu dipertimbangkan tampilan dari kuesioner, ya. Yang pertama tentang wording sendiri, ya, penggunaan kata-kata atau kalimat.
menurut sekarang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan juga di sana. Tujuan untuk setiap pertanyaannya harus jelas. Ya. Jangan sampai pertanyaan kita menimbulkan ambiguitas pemahaman gitu terhadap responden. Bahasanya harus mudah karena mempertimbangkan ini akan dijawab oleh berbagai kalangan dengan berbagai tingkat pendidikan misalnya. Nah, jenis pertanyaannya mau terbuka atau tertutup. Nah, ada keuntungan, ada kerugian ya. Kalau terbuka itu mudah ya, mudah ditanyakan, tapi sulit di pengolahan. Kalau tertutup sulit ngerancangnya, tapi mudah pengolahan datanya, gitu ya. Kemudian sequencing atau urutan pertanyaannya bagaimana, gitu ya. Kemudian datanya ini merupakan data personal yang kita wawancari atau dia mewakili kelompok anggota rumah tangga misalnya, mewakili rumah tangga atau keluarga. Ya. Itu jadi perlu dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Ya. Dan yang jelas untuk menjamin bahwa kuesioner kita cukup baik, ya harus dilakukan pengujian. Karena itu di BPS setiap survei atau survei besar atau sensus dilakukan pilot dulu untuk melakukan uji coba kuesioner. Nanti kita akan memperkenalkan reliabilitas dan validitasnya seperti apa dari kuesioner yang kita kembangkan. Oke, pengumpulan data terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah tentang web scraping. Ya, saya yakin teman-teman sudah terbiasa, dan kalau belum terbiasa, tolong dibiasakan karena ini dunia kita. Ya. Intinya kita ingin mengumpulkan data yang ada di internet. Ya. Kalau bisa sih datanya memiliki struktur tertentu, gitu ya. Jadi secara ringkas ini merupakan cara kita untuk mengekstraksi data dari serakan data yang ada di cloud. Nah, ada dua istilah penting ketika kita scraping, ada yang disebut dengan crawler, ada yang disebut dengan scraper. Gitu ya. Nah, termasuk dua komponen ini harus dipilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, ini proses web scraping ya. Biasanya kita tentukan targetnya sesuai dengan karakteristik webnya. Apakah dia laporan perusahaan? Kalau perusahaan saya batasi lagi nggak perusahaan elektronik misalnya atau perusahaan apa gitu ya. Terus kita kumpulkan datanya ya. Kita kumpulkan datanya. Setelah itu kita simpan dalam plain text ya. Bisa CSV atau JSON. Ini dua-duanya plain text yang kita bisa buka dengan Word, bukan Word text ya, dengan Word text. Oke, itu bahan renungan kita kali ini. Ini untuk presensi hanya ini pertanyaannya ya. Terus kemudian ini yang mau saya kumpulkan minggu depan ya. Ada dua tugas, kelompok dan individu. Tolong kalian tulis komponen, jangan takut salah. Justru kita belajar dari kesalahan yang sesuai dengan yang kalian pahami. Ini ada contoh jurnal, sebentar saya lupa menyiapkan tadi. Ada contoh jurnalnya yang bisa kalian gunakan untuk pembanding, mudah-mudahan. Kebetulan pagi ini saya dapat kiriman tulisan yang harus saya review.
sorry ternyata kemute ya. Jadi minimal kalian bisa lihat struktur dan gaya mereka dalam mengemukakan pendapat ya. Sebagai pembanding lah ya. Kan kita hidup ini dengan teknologi ATM ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Itu kan orang komputing kan cuma itu ya. Kalau kita harus membuat semuanya dari scratch, dari nol, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa ikut maju ya. Jadi cukup pakai ATM aja, masukkan kartu, gesek keluar uangnya kan. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Yang jelas kita tidak melakukan plagiarisme karena kita sudah menambahkan sesuatu ke dalamnya. Oke, ada pertanyaan? Halo Bill, biasanya Billy mau nanya biasanya. Lo habis potong rambut ya Bill? Iya Pak, Habis potong rambut Pak. Wih, Iya, Pak. keren. Habis pelatihan lo. Pendidikan lagi Pak. Jangan-jangan lo ikut MP2 kah kemarin? Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, izin Pak. ya silakan. Nah, tadi kan ada yang bilang tugas individu kan Pak. Itu tugas Iya. individu tuh maksudnya sama dengan kelompok tuh gimana Pak? Yang kita bikin sendiri atau emang isinya Kan sama kelompok? ada dua tugas selama ini ya. Kalau kalian nggak sadar mah tidur mulu berarti ya. Ya, Semuanya berarti itu, Pak. yang untuk perorangan itu nanti yang menjadi bahan proposal kalian. Ya. Iya, iya, betul Pak. Ah, Saya mau yang pastikan saya aja bilang- tadi Pak. Yang saya bilang sama dengan kelompok tadi, item-itemnya tadi. Iya, itu tadi. Berarti kalimat saya ambigu. Makasih Bet. Sengaja sih. Gitu ya. Jangan takut salah, jangan takut malu ya. Kita justru akan belajar, nanti akan saya pilih ya beberapa model dengan tetap menjaga privasi kalian. Jadi jangan takut. Kita jadikan model bagus dan biasa kan kalau orang komputasi kan praktek baiknya seperti apa. Nanti kita lihat. Ya. Saya hanya ingin tahu prosesnya. Karena itu setiap minggu kan saya minta berubah nggak apa-apa biasa ya. Proposal itu bahkan setelah menjadi proposal aja ketika kita eksekusi dalam penelitian masih bisa berubah, nggak apa-apa. Ya. Biasa itu ya. Makanya jangan ragu-ragu. Ya. Oke, ada yang lain selain Albert? Soalnya Albert lagi di hutan sih dia nanya dia. Itu latar belakangnya hutan. Kalau enggak, ini ada orang jualan ketan warnanya putih. Cepetan, terima kasih. Masih Oke, Pak. gitu. Oke ya, sampai minggu depan ya. Saya lihat ya.